atau komputer ya. Nah, untuk minggu yang lalu kita kan sudah membahas mengenai perintah yang ada di home, tapi masih separuh ya atau sebagian. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas sisanya. Oke, kita akan bahas sisanya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah sama ya. Dengan perintah ini diharapkan kamu sebagai siswa dapat memahami fungsi dari pemakaian perintah-perintah yang ada di Microsoft Word, terutama di menu Home ya. Jadi setelah kamu lihat video ini, kamu lihat perintahnya, kamu lihat ikonnya, jadi kamu tahu fungsinya. Sehingga nanti ke depannya jika ada project pengetikan, kamu sudah tahu ikon atau perintah mana yang akan digunakan. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Baik. Nah, bagaimana untuk sebagian dari perintah yang ada di menu Home itu penggunaannya ataupun apa saja yang ada di sana? Kita lihat video berikut ini. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perintah yang ada di menu Home sisanya ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas setengah, untuk minggu ini kita akan bahas sisanya ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita pilih blank dokumen seperti biasa. Kemudian untuk menu Home yang akan dibahas adalah mulai dari bullets sampai find. Nah, nanti dalam penjelasannya bisa saja tidak berurut sesuai dengan urutan yang kamu lihat di layar ya. Bisa saja meloncati. Jelas ya. Jadi untuk hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat wacana mengenai protokol kesehatan. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat judul. Nah, judulnya kita ketikkan saja protokol kesehatan seperti ini. Kemudian kita blok, terus kita berikan dia cetak tebal. Untuk ukuran tulisan kita buat saja dia ukurannya 14 ya. Nah, setelah itu kita buat dia menjadi rata tengah. Nah, rata tengah kita menggunakan fungsi center ini. Oke, jadi kalau anak-anak sekalian mau melihat ikon itu namanya apa, diklik saja kemudian ditahan seperti ini. Nanti dia akan muncul tulisan ya seperti ini. Oke. Nah, ini saya sudah buat dia menjadi rata tengah seperti ini ya. Setelah itu saya akan turun ke bawah. Kita ganti perataannya menjadi rata kiri kanan atau justify ya, yang sini. Baru kita akan mulai mengetik. Misalnya kita ketikkan tulisannya seperti punyase berikut ini. Baik, ini adalah punyase ya, sudah selesai seketik. Jadi nanti kamu waktu mau mengetik boleh diperbesar seperti punyase seperti ini untuk lebih memudahkan mengetik. Nah, pada saat kamu nanti melihat video, kamu bisa saja mempause videonya untuk kamu mengetik ya. Jadi ini seulang-ulang supaya kamu nampak apa yang seketikkan. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekecilin sedikit. Nah, kemudian saya akan turun ke bawah. Jadi letakkan kursor kursor yang kedap-kedip ini di ujung. Kemudian kita enter sekali ke bawah. Setelah itu saya akan mulai mengetikkan paragraf yang kedua. Misalnya protokol kesehatan pun bermunculan. Seperti kita berikan dia titik 2. Nah, kemudian saya akan membuat 4 jenis protokol kesehatan. Karena ini memakai urutan nomor, maka saya akan menggunakan numbering ya. Numbering di sini. Terus saya akan memilih sesuai selera ya. Apakah kamu mau memilih angkanya 1, 2, 3 atau ada Romawi atau ada
alfabet itu pilihan di tangan kita. Nah, untuk hari ini saya memilih angka dulu. Seperti ini. Jadi dia angka satunya langsung muncul. Baru kita ketikkan misalnya adalah memakai masker. Kemudian yang kedua itu mencuci tangan. Mencuci tangan. Kemudian yang ketiga adalah cek suhu tubuh. Kemudian keempat adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Seperti ini ya. Jadi sudah dibuat. Kalau tadi kamu sempat memperhatikan, begitu kita enter ke bawah, maka angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 itu otomatis muncul ya. Jadi ketika kita enter ke bawah lagi, dia muncul angka 5, kita tekan backspace sekali saja untuk menghilangkan. Kemudian backspace lagi untuk kembali ke paragraf ketiga. Oke. Nah, di paragraf ketiga kita akan mengetikkan seperti ini, misalnya masyarakat juga diharuskan untuk menghindari keramaian atau menciptakan keramaian itu sendiri. Kita sambung ya. Tempat yang ramai seperti mall, supermarket ataupun lainnya harus ditutup sementara pada masa pandemik ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke paragraf keempat. Kita enter dulu. Baru kita buat alasan masyarakat dihimbau untuk menghindari keramaian adalah. Oke, nah sekarang saya bisa buat di bawah alasannya dalam bentuk berurut. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan balance. Nah, balance ini menggunakan semacam gambar atau logo atau icon. Nah, di sini mau menggunakan yang mana boleh. Saya memilih menggunakan yang bulat ya, seperti ini. Nah, alasan yang pertama adalah untuk memutus rantai ya COVID-19 ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tingkat penyebaran dari COVID-19. Jelas ya? Nah, kemudian kita akan sambung seperti tadi. Untuk penutupannya misalnya adalah semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu menjaga kesehatan. Oke? Seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, sudah lihat videonya kan? Oke, saya harapkan kamu melihat betul-betul dan teliti serta seksama apa yang diajarkan, apa yang diperlihatkan. Oke. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu dengan adanya perintah yang ada di dalam menu home yang sebagian tadi, ya siswa dapat menggunakannya untuk membuat editan teks yang jauh lebih menarik sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran TIK hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, tetap semangat, tetap jaga kebersihan.